Susah artinya orang tampil di depan, boneka bicara tapi orangnya diam. Padahal pakai suara dalam, ya. Orang pakai apa ya? Makanya dia mic ada tempel di pipi, toh. Jadi biar orang cuma cerita suara pelan tetap dapat dengar. Orang ada teknik tersendiri, jadi itu memang mesti dilatih, ya. Jadi boneka seakan-akan boneka itu bicara sendiri, tapi padahal orang yang bicara, ya. Makanya orang bicara, siapa kamu? Oh saya. Ya. Jadi itu loh, memang kita susah, memang susah sekali di ini ya, harus dilatih. Ya mungkin kursus di Amerika. Tapi ada guru sekolah tersendiri yang sebenarnya ada guru, ada orang tertentu yang bisa, cuma mungkin belum pernah dipraktekkan, ya, belum pernah dipraktekkan. Jadi makanya orang kalau tampil pakai boneka, kita tidak bisa tampil langsung begini. Jadi harus di dalam panggung, bonekanya yang di luar, orangnya yang di dalam, ya. Gitu. Selamat pagi semuanya. Hai. Jadi itu kita gunakan di, makanya saya katakan kalau orang jadi pakai boneka begini. Sebenarnya setengah jam tidak apa rasa, setengah jam tidak apa rasa. Yang cuma berasa itu tangan. Nah, sehingga orang kalau ketika nyala bagian bercerita, ya sudah potong kan orang. Hai Ade. Jadi memang ada yang pernah baca cerita pakai boneka. Belajar, kalau belum belajar masuk ada boneka di toko Emmanuel ada. Nah, kita ada beli ini sekitar tahun 2010, nak ada ke 2008, so 350, nggak tahu sekarang, mungkin soalnya lebih murah. Nah, ada yang lebih kecil, ada yang kalau ini yang kurang yang besar. Kalau masuk lebih besar ada pesan langsung. Nah, itu yang biasanya dorang gunakan di acara-acara televisi. Jadi karakter orang boleh ciptakan sendiri, bikin. Nah, itu kan bagi orang-orang yang sudah ada teknik tersendiri. Nah, di mana kita dapat memperoleh alat peraga yang dibuat sendiri di majalah, di toko buku, cari di internet. Tapi kalau teman-teman kalau mencari internet untuk gambar-gambar, orang harus lihat dulu sumbernya dari mana. Ya, itu berbeda karena ternyata sumbernya sedikit lain, ya. Ini cara membuat alat peraga. Jadi perlu disiapkan, toh boleh beli, boleh bikin sendiri. Ya. Kita ada beberapa contoh alat peraga ini yang memang masa terkira kalau dia jadul karena kita bikin dari tahun 90-an. Ambil contohnya ini kita bikin waktu ikut penataran dasar tahun 94. Karena mau bercerita, kan udah simulasi, hari minggunya bercerita. Kita cari gambar, pas ada gambar-gambar gitu. Jadi ini gua gambar gulung, jadi ada berapa gambar dalam satu gulungan. Saya kira dia kecil karena waktu itu kita masih kecil. Bikin sendiri, ya, apa yang ada di rumah bikin sendiri, komponen dia tambah bikin. Jadi boleh orang berkreasi. Ini cerita perlu dilatih bersama dengan alat peraga yang akan digunakan. Jadi contoh tadi saya katakan, jadi jangan sampai ketika kita bercerita itu gambar suka putar atau mungkin salah mau taruh, ya, atau mungkin orang mau pakai gambar flashcard, ada 3 gambar mau pakai, gambar pertama sekutu. Buka kamar ternyata gambar ketiga di halaman kedua. Nah, itu. Jadi perlu dilatih dulu, disiapkan semua dengan baik. Guru harus benar-benar menguasai cerita dan cara memakai alat peraga. Sudah bercerita dapat memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memperagakan. Itu biasanya kalau ada sesuatu yang boleh diperagakan kembali, dipersilakan kepada anak-anak. Melihat peraga. Jadi